Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Riki Ardiansa, saya dari kelas manajemen 08 ataupun manajemen H. Di sini saya akan mereview kembali bagaimana caranya perakitan komputer dapat dilakukan dengan baik dan benar agar dapat menyala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital, Bapak Erlan Darmawan, Eskom MSI, serta kepada LPK Sembiring yang telah mempersilahkan saya untuk mereview kembali video perakitan komputernya. Untuk itu, langsung saja kita melihat bagaimana tata cara perakitan komputer yang baik dan benar. Baik, kita pada hari ini akan belajar bagaimana caranya untuk merakit komputer. Di sini ada beberapa komponen demi komponen agar komputer tersebut bisa nyala dan dengan baik. Nah, ini ada beberapa komponen dalam sistem komputer terdapat ya yang untuk yang pertama yaitu komponen pasta pendingin prosesor yang digunakan pada kipas pendingin. Kemudian yang kedua ada obeng yang di bagian ujungnya itu ada bagian minusnya dan bagian belakang ujungnya itu bagian positifnya. Setelah itu ada juga pengikat T atau kabel T yang digunakan untuk mengikat kabel ataupun merapihkan kabel dalam sistem komputer nanti. Nah, ada juga cutter yang digunakan untuk memotong kabel ataupun pengikat kabel T yang tadi. Nah, di sini ada beberapa baut. Yang pertama ini adalah baut casing yang terdapat dari dua. Kemudian juga ada baut motherboard yang terdapat dari 4. Selanjutnya ada baut hard disk yang terdapat dari 2 dan juga ada baut power supply yang terdapat dari 4. Nah, ini merupakan bagian komponen yang paling besar dari perakitan komputer, yaitu power supply dengan tipe ATX model AS500W P4. Nah, ini juga ada hard disk dengan size 160 GB dengan tipe SATA yang digunakan pada sistem komputer perakitan nanti. Nah, ini merupakan suatu komponen paling paling penting dalam perakitan komputer yaitu motherboard dengan tipe G41 dengan soket LGA775. Nah, ini yang akan digunakan pada sistem komputer nanti. Ada juga memori RAM dengan ukuran 2 GB dengan tipe DDR3 dan ada juga prosesor yang nanti digunakan pada motherboard dengan tipe Intel Core Duo kecepatannya 2,7 GHz. Nah, ini merupakan kabel SATA hard disk yang nanti digunakan pada motherboard tersebut. Nah, ini merupakan suatu heatsink ataupun kipas prosesor yang akan dipasangkan pada motherboard. Ini merupakan sebuah bagian monitor dan ini adalah komponen casing yang nanti komponen-komponen alat komputer tersebut disimpan pada bagiannya. Nah, yang langkah pertama itu untuk memasang prosesor pada motherboard. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa pada bagian motherboard tersebut ada bagian penguncinya. Nah, untuk cara membukanya, kita tarik terlebih dahulu, kemudian angkat pengunci tersebut. Nah, kemudian pada bagian besi bawahnya kita juga angkat agar dapat mengangkat bagian besinya. Nah, perlu diingat nih teman-teman, pada bagian motherboard tersebut ada bagian segitiganya. Nah, segitiga tersebut untuk mengklik ataupun mengunci nantinya dengan prosesor tersebut dan yang terdapat pada prosesor tersebut juga ada segitiganya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita pasangkan prosesor tersebut pada motherboard. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa pada bagian prosesor di dalam motherboard tersebut terdapat segitiga yang ada pada bagian kiri dan kanan. Itu untuk menguatkan prosesor tersebut agar tidak dapat bergerak ataupun lepas dari motherboard tersebut. Ketika sudah selesai, teman-teman boleh menutupnya kembali serta mengunci prosesor pada motherboard tersebut.
Nah, selanjutnya adalah, bagaimana caranya untuk memasang memori RAM dengan tipe DDR3. Karena tipe DDR3 ini, tipenya lubang kanan akan lebih sedikit lebar dan lubang kiri akan lebih sedikit lebih panjang, berbeda dengan yang lainnya. Untuk cara memasangnya yaitu pastikan bahwa, lubang tersebut dapat sesuai dengan memori RAM-nya. Kemudian, tekan pada memori RAM tersebut dengan hati-hati sampai bagian pengunci kanan dan bagian pengunci kirinya itu mengklik ataupun mengikat pada memori RAM tersebut, agar memori RAM tersebut itu tidak mudah lepas dan tidak mudah bergerak. Pastikan bahwa memori RAM tersebut dipasang dengan baik. Selanjutnya adalah, pemasangan baterai CMOS. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dalam pemasangan baterai CMOS ini kutub positifnya itu berada di bagian atasnya. Nah, ini adalah pembagian pemasangan heatsink ataupun kipas pendingin. Nah, di sini juga ada penguncinya, teman-teman boleh mentarik terlebih dahulu kunci tersebut agar dapat dipasangkan pada bagian motherboard. Sebelum memasangkan, tambahkan dulu, slim kepada heatsink tersebut untuk menempelkan kepada bagian motherboard-nya. Nah, setelah diberikan slim, kita pasangkan heatsink tersebut kepada bagian motherboard, dengan sesuai takarannya, lalu klik pada bagian pengunci heatsink tersebut. Jangan lupa ketika sudah mengklikkannya, teman-teman, harus mengunci, pengunci tersebut dengan menggunakan obeng min dengan cara memutar ke kanan di bagian keempat bagian tersebut, agar, heatsink ataupun kipas pendingin tersebut dapat berdiri kokoh dan kuat. Jangan lupa pada bagian heatsink ataupun kipas pendingin ini juga terdapat ada sensor kepada yang akan disambungkan kepada motherboard. Jadi, untuk pemasangannya itu kita harus sesuaikan lubang, sensor tersebut dengan sensor motherboard-nya. Nah, iya. Setelah dipasang, kita pasangkan power supply tersebut pada bagian casing, di mana power supply tersebut ini komponen yang paling besar di antara komponen-komponen lainnya. Kita pasangkan sesuai bagian yang telah disediakan di dalam casing tersebut sampai rapat dan rapih. Ketika sudah dirasa rapat, teman-teman boleh membaut, pada bagian, power supply tersebut agar tidak dapat bergerak dan, berdiam di casing tersebut. Nah, lalu juga ada pemasangan back panel. Nah, dari setiap back panel ini, dari setiap motherboard itu berbeda-beda. Nah, untuk cara pemasangannya, back panel tersebut, didorong sedikit terlebih, keluar agar back panel tersebut tidak dapat bergerak dan berdiam di dalam casing tersebut. Nah, di sini ada juga beberapa, kabel dari power supply yang terdiri ataupun kabel front panel yang terdiri audio, power, dan restar yang akan dimasukkan ataupun dipasangkan kepada, motherboard. Nah, pada bagian motherboard tersebut terdapat beberapa sensor yang telah tersedia namanya yang akan disambungkan dengan beberapa kabel dari power supply. Nah, di sini, ada bagian audio di mana sensor ini telah tersedia untuk disambungkan dengan bagian kabel audionya. Nah, untuk pemasangannya teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu lubang yang akan dipasangkan kepada, sensor motherboard tersebut. Klik, ataupun, dorong secara perlahan untuk memasangkan sensor ataupun kabel tersebut. Selanjutnya itu ada pemasangan, audio ataupun USB. Nah, pada pemasangan USB ini di dalam motherboard terdapat ada dua bagian. Nah, untuk memasangnya kita pilih pada bagian USB 1, yaitu dengan cara sama seperti, yang tadi dengan ditekan secara perlahan dan,
memastikan agar lebih masuk. Nah, selanjutnya juga ada sensor power power, HLDD LED, dan power restart yang akan dipasangkan seperti sensor-sensor yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh pemasangan dari sensor-sensor power, LED, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah pemasangan motherboard. Dalam pemasangan motherboard ini, pastikan motherboard ini dipasangkan sesuai dengan lubang-lubang baut pada casing agar ketika pemasangan tersebut lebih gampang. Nah, ini merupakan suatu proses penguncian motherboard tersebut dengan menggunakan baut ke dalam casing tersebut. Pastikan bahwa motherboard tersebut dipasang dengan baik. Nah, selanjutnya pada bagian power supply ini terdapat sensor ataupun kabel power supply yang akan dipasangkan dengan motherboard. Nah, di dalam sensor ini ada pengaitnya. Pastikan pengait tersebut dapat mengklip ataupun memasang pada bagian motherboard dengan pas dan tepat. Ada juga sensor-sensor yang lainnya yang terdapat di power supply yang akan dipasangkan dengan motherboard yang terdapat ada pengunci ataupun mengklik pada bagian motherboard tersebut, dan pastikan sensor dapat digunakan ataupun dipasangkan dengan tepat. Nah, selanjutnya itu langkah pemasangan pada hard disk. Nah, cara pemasangan ini pada casing ini yang sesuai dengan tempat pada bagian casingnya dengan menggunakan baut yang telah disediakan. Nah, pada pada hard disk ini terdapat beberapa kabel SATA dan kabel power hard disk yang akan dipasangkan dengan motherboard. Pasangkan kabel SATA terlebih dahulu pada di bagian bawahnya, kemudian pasangkan juga kabel power hard disk. Setelah dipasangkan, jangan lupa teman-teman juga memasangkan kabel tersebut pada bagian motherboard agar motherboard dapat mendeteksi bahwa di dalam motherboard tersebut ada bagian hard disknya. Jangan lupa pasangkan itu dengan cara tepat dan kuat. Nah, setelah selesai semuanya, kita harus merapihkan kabel yang terdapat di dalam casing tersebut dengan menggunakan kabel T. Apabila kabel T terpanjangan, teman-teman boleh memotongnya. Ada juga ada juga kabel pendingin, yaitu yang akan disambungkan dengan power supply. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika teman-teman merasa sudah, teman-teman boleh mencobanya dengan cara menonaktifkan tombol power pada bagian komputer tersebut untuk mencek apakah eee, bagian perakitan tersebut sudah berjalan dengan benar. Teman-teman apabila sudah menyala, teman-teman boleh mengklik delete untuk melihat bagian komponen-komponen apa saja yang telah tersambung dengan komputer tersebut. Nah, setelah selesai semuanya, teman-teman boleh menginstal Power Windows ataupun merakit pada bagian PC tersebut agar ada bagian di komputernya. Nah, ini merupakan tahap paling akhir dari bagian perakitan komputer. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya, dirasa sudah baik, teman-teman boleh menutup kembali casing yang terdapat dua baut tersebut dengan cara menggunakan obeng plus ataupun obeng-obeng min lainnya. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang bagaimana tata cara perakitan komputer yang dapat dilakukan dengan baik dan benar. Perlu diingat teman-teman bahwa dalam perakitan bisa berbeda jika komponen dan komputer tersebut jenisnya juga berbeda. Semoga video yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Riki Ardiansah memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah dalam penyampaian. Saya meminta maaf dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.